Ternyata ada kunci yang mempunyai kabar ini, yang punya namanya black box. Pas ada kejadian pesawat juga, pas sekali gitu ya, adalah Akeh. Akeh itu adalah wakil talqin Abah Sepuh dan Abah Anom, dan tertua gitu ya. Dan itu tempat bertanya gitu. Bahkan ketika Abah Anom tidak keluar madrasah untuk ngantri ngaras, Akeh masuk ke dalam, keluar semua orang salamnya kepada Akeh gitu. Jadi diwakilkan Abah Anom kepada Akeh, dan Akeh inilah yang tahu gitu. Maka dari kalimat ini saya berpikir gitu, wah saya berarti harus tahu. Akeh tidak membuka black box, saya harus cari tahu gitu ya. Saya habis ngajar dari kampus, saya naik motor langsung ke Akeh. Saya tanya, kalau pelanjut Abah Anom itu siapa Keh? Ya ada katanya. Siapa Keh? Akeh nggak jawab. Pas udah gitu kita ngobrol lagi, saya pancing-pancing, lama-lama Akeh bilang, yang tentunya yang melanjutkan pelanjut Abah Anom adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kalimat itu, yang paling bagus akhlaknya. Saya pulang, tapi saya dapat kunci apa? Yang paling bagus akhlaknya. Saya bersama Yusuf Hamzah. Yusuf Hamzah itu adalah sekretaris Abah Anom. Pas menjelang Jumat gitu ya, saya tanya Pak Yusuf, kan Pak Yusuf itu kan lama nih sama Abah Anom, sekian puluh tahun jadi sekretaris. Sebenarnya ada nggak sih murid dari semua Abah Anom yang paling dibanggakan Abah Anom? Pak Yusuf jawabannya, ya semua juga dibanggakan. Semua wakil talqin dibanggakan. Sama, nggak ada yang dibeda-bedakan, kata Pak Yusuf Hamzah. Menjelang masuk salat Jumat, hampir setengah 12, yuk salat Jumat di Nurul Ulum di kampus. Pak Yusuf Hamzah langsung, Han, saya ingat katanya, apa? Dulu itu Abah Anom sedang melihat menara ini, menara tower di IILM. Nah, saya duduk di samping Abah Anom ngeliat di kursi, turun dari mobil, di kursi roda gitu ya. Langsung ngomong, Abah mah salut, bangga katanya. Pak Yusuf diem, sama awas katanya. Terus Pak Yusuf nanya, kenapa Abah? Bagus akhlaknya. Ketemu langsung kan, nah ini dia, saya bilang ketemu kan kuncinya. Dari situ, jadi Abah Anom itu bangga kepada muridnya yang namanya Abah Aos karena bagus akhlaknya. Dan Akeh mengatakan pelanjut Abah Anom adalah yang paling bagus akhlaknya. Sudah salat Jumat selesai, saya acara ke Bandung, Pak Yusuf nanti lanjut ngobrol ya. Siap, besok ngobrol lagi. Kali-kali gane jam 3 ada BBM masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal sekretaris Abah Anom Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Hamzah. Meninggal, selesai gitu. Langsung saya kaget gitu kan. Saya datang ke Abah Aos, saya cerita ke Abah Aos, kata Abah Aos bilang, sudah cukup sampai di situ, nggak usah banyak-banyak gitu. Nini Ono sudah mengatakan nanti mah setelah ini breng itu ke Ciceri, bahasanya Ciceri gitu. Terus saya tanya, kapan nih? Ya nanti kalau sana Abah Anom sudah tidak ada katanya gitu. Terus saya tanya, nih kalau gitu nanti Nini dulu apa Abah Anom dulu yang meninggal? Saya gitu. Saya nanya tuh, nanti yang meninggal tuh Nini dulu apa Abah Anom dulu? Atau Nini heula cenah. Nini dulu baru Abah Anom. Nanti breng ke Ciceri. Itu Nini Ono. Gitu. Jadi luar biasa, basyironya kuat betul Nini Ono tuh. Maka ketika saya ke Nini Ono banyak cerita-cerita. Dan ternyata Nini Ono meninggal, kemudian Abah Anom mangkat istirahat dan breng semuanya ke Ciceri gitu. Nah, ini kan manqobah. Sehingga pengakuan hati kecil, hati dalam itu tersapu. Hanya satu orang. Bayangin, dari semua wakil talqin ada 59 wakil talqin Abah Anom, hanya satu yang bisa mengatakan dengan jujur bahwa Abah Aos lah yang paling Abah Anom dalam segalanya, semuanya, selamanya.
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Wakil talqin, Mama Sultan sekeluarga, ikhwan akhwat, ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah kita kembali siang ini manakib di Keraton Kecirbonan. Baru saja kita sama-sama mendengarkan ilmu Allah, kalam Abah Allah melalui guru kita Kiai Haji Profesor Supardi berkenaan dengan Fadhailus Syuhur tentang Riyadhatun Nafs. Pada kesempatan ini saya mau cerita saja, tapi manqobah. Manqobah kan manakib itu manqobah. Saya yakin setiap ikhwan, setiap murid Abah punya cerita tentang Abah Aos gitu. Kalau diceritakan semua manqobah guru-gurunya dari setiap muridnya yang ada di sini, ini nggak habis sampai maghrib. Jadi saya yakin setiap orang punya. Kayak Andri punya, kayak Sana gitu ya, Haji Muhammad punya cerita berkenaan dengan istiqomah. Abah Aos Masya Allah, jangan dengan istiqomah ibadah yang biasa aja, itu istiqomah Abah Aos. Saya datang ke Jakarta Selatan, ada satu masjid. Masjidnya kecil di perumahan, dia ada AC-nya. Ternyata Abah Aos itu kalau manakiban ke Jakarta, sholat Jumatnya di tempat itu. Dan itu barisnya baris ketiga, geser ke sebelah rada ke kanan. Di situ duduknya, dan selalu jam 11 belum ada orang sudah duduk. Singkat cerita, sudah lama tuh saya datang lagi, ketemu sama DKM-nya. DKM-nya masih ingat. Iya dulu Ajengan Gaos itu kalau sholat Jumat tuh duduknya di sana. 1, 2, 3 sebelah sini. Nah jam 11 datang. Sampai hafal tuh. Saking istiqomahnya aja. Dan saya beberapa kali ikut di situ. 11 sudah ada. Sampai hari ini zikirnya masih istiqomah ya, masih la ilaha illallah kan? Istiqomah. Jangan-jangan kita ada yang udah berubah nih. Kalau ada yang berubah zikirnya selain la ilaha illallah sudah enggak istiqomah. Abah Aos hari ini zikirnya masih la ilaha illallah. Di Suryalaya. Abah Aos selalu istiqomah. Agenda kemanapun kalau manakiban Suryalaya pasti datang. Abah Aos bilang kecuali waktu haji gitu. Istiqomah. Setiap malam manakiban itu duduk di pintu Abah Anom sekian puluh tahun. Jadi itu sampai hafal. Ketika saya wawancara waktu itu pas dulu mah tuh Ajengan Gaos mah di situ. Jadi kalau seandainya Abah sudah buka, Umi udah buka pintunya, kena kakinya Ajengan Gaos, baru Ajengan Gaos ke masjid, mimpin sholat subuh di Masjid Nurul Asror gitu. Sampai cucunya Abah Anom dulu mah pas udah gede gitu ya. Dulu saya waktu masih SD katanya melihat Abah Aos itu, Ajengan Gaos tuh ya duduk di situ. Jadi hafal semua keluarga Abah Anom sampai cucu-cucunya. Saking istiqomahnya Abah di situ. Dari anaknya sampai cucunya duduk gitu. Ini luar biasa kan. Di Nurul Ulum awal pertama kajian Tahusudur di Nurul Ulum di atas di masjid kampus. Awal pertama dia yang dapat perintah dari Abah Anom itu adalah Kiai Haji Ahdi Nuruddin dan Ajengan Jejen. Sekali-kali lama-lama hilang. Akhirnya singkat cerita ya ditanya sama Abah Anom, akhirnya suruh ngisi Nurul wafat gitu. Nah ini istiqomahnya luar biasa gitu. Nah jadi kalau kita bicara istiqomah, teorinya banyak, hadisnya banyak, Qur'annya ada banyak. Untuk kita bisa meniru sosok istiqomah ini sulit gitu, sulit, nggak mudah. Salat awal waktu itu sangat istiqomah. Di depan tuh ada Presiden RI di depan, apa? Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden SBY. Nah, saya MC, Abah Aos duduk paling depan, ada SBY, menteri-menteri.
Yang ngilang pertama kali siapa? Abah Aos. Menjelang azan, ternyata udah ngelihat udah nggak ada. Ternyata sudah di Masjidil Ulum, udah sholat sama supirnya. Segitu banyak itu istiqomah gitu. Nah maka mencari sosok figur istiqomah ini yang nggak mudah gitu. Kita meniru, mencontohnya tuh yang mana gitu. Nah ternyata beliau adalah sosok yang paling istiqomah, mengikuti gurunya, istiqomah dalam rangka berzikir kepada Allah, istiqomah dalam rangka riadoh untuk bagaimana terus istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan terus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Maka saya yakinlah banyak dari sekian ikhwan cerita bagaimana istiqomahnya Abah Aos gitu. Maka ketika Abah Anom masih ada, di atas ada namanya Nini Ono. Nini Ono itu adalah hidup Mas Abah Sepuh, sering meninggal, hidup lagi, meninggal, hidup lagi, sakti. Orang-orang tuh datang ke sana, para wakil talqin, Abah Aos, termasuk keluarga Abah Anom. Dan saya pun datang ke sana. Nah, ada satu cerita menarik tentang Abah Aos. Saya datang ke sana, cerita segala macam. Nini Ono bilang, Cep, kalau ke saya tuh Cep Cirebon katanya. Nanti mah katanya, Surah itu breng pindah ke Ciceri. Nah, ini kan luar biasa. Nini Ono sudah mengatakan nanti mah setelah ini breng itu ke Ciceri, bahasa Ciceri. Gitu. Terus saya tanya, kapan nih? Ya nanti kalau sana Abah Anom sudah tidak ada katanya. Gitu. Terus saya tanya, nih kalau gitu nanti Nini dulu apa Abah Anom dulu yang meninggal? Saya gitu. Saya nanya tuh, nanti yang meninggal tuh Nini dulu apa Abah Anom dulu? Atau Nini heula cenah. Nini dulu baru Abah Anom. Nanti breng ke Ciceri. Itu Nini Ono. Gitu. Jadi luar biasa, basyironya kuat betul Nini Ono tuh. Maka ketika saya ke Nini Ono banyak cerita-cerita. Dan ternyata Nini Ono meninggal, kemudian Abah Anom mangkat istirahat dan breng semuanya ke Ciceri gitu. Nah, ini kan manqobah guru kita. Makanya tadi dalam Fadlul Syuhur, Riyadotun Nafs itu adalah dia istiqomah dalam rangka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sambil dia berzikir, mensucikan dirinya sampai meninggalkan akhlak yang namanya mahmudah kepada mazmumah ke mahmudah, kan gitu. Dan endingnya adalah akhlaknya ini. Dan ini pernah saya cerita. Bagaimana setelah itu Abah Anom wafat, orang mencari kan siapa pelanjutnya kan gitu. Nah ternyata ini betul bahwa Abah Aos itu adalah Fadhailus Syuhur. Tulisan beliau adalah kepribadiannya. Ketika itu orang mencari, termasuk saya. Saya waktu itu jadi dosen di IAIN Suryalaya, sedang mengajar. Akhirnya di situ ribut gitu ya. Siapa. Ternyata ada kunci yang mempunyai kabar ini, yang punya namanya black box. Pas ada kejadian pesawat juga, pas sekali gitu ya, adalah Akeh. Akeh itu adalah wakil talqin Abah Sepuh dan Abah Anom, dan tertua gitu ya. Dan itu tempat bertanya gitu. Bahkan ketika Abah Anom tidak keluar madrasah untuk ngantri ngaras, Akeh masuk ke dalam, keluar semua orang salamnya kepada Akeh gitu. Jadi diwakilkan Abah Anom kepada Akeh. Dan Akeh inilah yang tahu gitu. Maka dari kalimat ini saya berpikir gitu, wah saya berarti harus tahu. Akeh tidak membuka black box, saya harus cari tahu gitu ya. Saya habis ngajar dari kampus, saya naik motor langsung ke Akeh. Akeh waktu itu lagi duduk gitu ya, sama Umi istrinya. Ini saya pernah cerita sebenarnya, tapi ini manqobah biar ingat lagi. Setelah masuk, saya salam, Assalamualaikum Akeh. Waalaikumsalam. Pak dosen, kata Akeh gitu ya. Langsung, naon cenah. Enggak Keh, mau silaturahmi aja, saya bilang. Saya duduk gitu kan, dikasih teh manis sambil nyender-nyender gitu. Saya tanya, Keh, kalau pelanjut, waktu itu Akeh belum terkontaminasi. Belum dipengaruhi orang banyak gitu. Kalau pelanjut Abah Anom itu siapa Keh? Ya ada katanya. Siapa Keh? Abah Akeh nggak jawab.
Pas udah gitu kita ngobrol lagi, saya pancing-pancing, lama-lama akhirnya bilang, tentunya yang melanjutkan pelanjut Abah Anom adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kalimatnya itu, yang paling bagus akhlaknya. Kan banyak kayak siapa? Ya sudah itu aja. Dah pulang. Mi ambil sarung. Ambil sarung. Ternyata jangan sarung itu, sarung yang bekas akeh. Nih kasih, suruh pulang ke Suralaya. Nanya mulu Subhan katanya. Saya suruh pulang gitu. Akhirnya saya pulang. Tapi saya dapat kunci apa? Yang paling bagus akhlaknya. Singkat cerita, ya kali-kali gane gitu ya. Kali-kali gane. Ada teman saya psikolog dari Jakarta nelpon, Han, ente di Tasik kan? Iya. Ada klien namanya Bapak Yusuf Hamzah. Dia tidak bisa tidur setelah jadi kepala sekolah aliyah. Seminggu dia konsultasi. Aneh bilang katanya, tuh teman aneh ada di Tasik namanya Subhan katanya. Singkat cerita tersambung. Saya bersama Yusuf Hamzah. Yusuf Hamzah itu adalah sekretaris Abah Anom. Jadi kali-kali gani muter gitu ya. Nah akhirnya ketemu dengan Dr. Andes Haji Yusuf Hamzah, segala macam diterapi dan lain-lain. Akhirnya dia bisa tidur. Lama-lama akrab. Tadinya nggak akrab. Dia sekretaris Abah Anom. Saya siapa kan? Akrab. Pas menjelang Jumat gitu ya. Saya tanya Pak Yusuf. Kan Pak Yusuf itu kan lama nih sama Abah Anom sekian puluh tahun jadi sekretaris. Sebenarnya ada nggak sih murid dari semua Abah Anom yang paling dibanggakan Abah Anom? Pak Yusuf jawabannya, ya semua juga dibanggakan. Semua wakil talqin dibanggakan. Sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Kata Pak Yusuf Hamzah. Saya penasaran gitu, gimana kalimatnya? Karena mulai sensitif tentang kemursyidhan itu. Menjelang masuk salat Jumat, hampir setengah 12, yuk salat Jumat di Nurul Ulum di kampus. Pak Yusuf Hamzah langsung, Han, saya ingat katanya, apa? Dulu itu Abah Anom sedang melihat menara ini, menara tower di IALM. Nah, saya duduk di samping Abah Anom ngeliat di kursi, turun dari mobil, di kursi roda gitu ya. Langsung ngomong, Abah mah salut, bangga katanya. Pak Yusuf diem, sama awas katanya. Terus Pak Yusuf nanya, kenapa Abah? Bagus akhlaknya. Ketemu langsung kan, nah ini dia saya bilang, ketemu kan kuncinya dari situ. Jadi Abah Anom itu bangga kepada muridnya yang namanya Abah Aos karena bagus akhlaknya, dan akhirnya mengatakan pelanjut Abah Anom adalah yang paling bagus akhlaknya. Krik gitu. Saya mau nanya, udah azan di Nurul Ulum, yuk salat Jumat. Sudah salat Jumat selesai, saya acara ke Bandung. Pak Yusuf nanti lanjut ngobrol ya. Siap, besok ngobrol lagi. Kali-kali gane jam 3 ada BBM masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal sekretaris Abah Anom Kiai Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Hamzah. Meninggal. Selesai gitu. Langsung saya kaget gitu kan. Saya datang ke Abah Aos, saya cerita ke Abah Aos, kata Abah Aos bilang, "Sudah cukup sampai di situ, enggak usah banyak-banyak." Gitu. Nah ini manqobah. Maka saya yakin di situ. Langsung saya di Suryalaya, di Latifah mulai heboh. Subhan kesir narasa. Dari 11 mata kuliah, saya dikasih 7 mata kuliah. Saya bilang ke Abah Aos, Abah, sekarang saya jadi 7 mata kuliah. Tadinya berapa? Ada 11 mata kuliah, 11 kelas. Atau protes, kata Abah Aos. Protes. Saya kan ikut protes ke kampus. Kenapa saya jadi segini kan? Ini menyangkut honor ini. Setia. Ini mata pencaharian nih dari 11 ke ini turun ini setengahnya, saya bilang. Protes gitu kan? SKS-nya turun. Sudah protes apa terjadi? Muncul SK hanya 2 mata kuliah. Wah parah ini. Saya ke Abah Aos, Abah udah protes. Terus kumaha? Sekarang 2 mata kuliah Abah. Kata Abah Aos, keluar dari IALM, Wangian kampus sekolah tinggi ilmu dakwah. Itu kata Abah Aos. Saya ke kampus, langsung saya buat surat resign. Selesai resign, ternyata dosen-dosen yang kesinarasa dipecat semua. Seminggu kemudian saya nggak dipecat, resign, lebih terhormat. Itu luar biasa gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah inilah manqobah guru kita Abah Aos.
Jadi banyak sekali kalau kita cerita manqobah Aba Awas. Jadi kita manakib ini adalah kisah manqobah. Ada cerita, ada soleh, ada manqobah, ada keberkahan untuk kita semua. Menjadikan motivasi kisah-kisah ini untuk saya dan kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha alaina bi futuhil arifin bi wasilatil mursyidin amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Sahabat masyayikh jami'ah silsilah tariqah qudrin sabani masyayikh alayhi khusus guru agung pengersahabat Fatihah. Ya alhamdulillah yang mulia para wakil talqin, khusus memasukkan Abdul Ghani sekeluarga. Alhamdulillah kita dimampukan lagi oleh guru untuk melaksanakan manakib di Keraton Kacirebonan. Terima kasih kepada Mama Sultan sekeluarga yang telah dan akan selalu membukakan pintu keraton ini untuk kita duduk berkumpul dengan seluruh ahlu silsilah dan seluruh arwah al-muqaddasah, seluruh cinta kesucian jiwa yang masih dalam raganya dan sudah tanpa raga. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada memasukkan keluarga dan kita semua. Karum bangsa Al-Fatihah. Ya Nabi yang nasani rasulullah sallallahu At-tariqah hiyal akhlak kulluha akhlak kulluha adab. Jadi tariqah itu semuanya, segalanya, selamanya tentang akhlak dan tentang tata krama, tentang adab. Makanya ada adagium adab itu di atas ilmu. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Subhan dan Profesor Yembung, karena tujuan dari amaliyah manakib, amaliyah yang pokok zikir, ring 1, ring 2 khotaman, ring 3 manakiban, ring 4 sholat sunnah, kemudian ziarah, semua tujuannya arahnya adalah ke pembentukan karakter, dan itu akan menjadi prasyarat nomor 1 dalam menentukan siapa yang akan memimpin kafilah ruhani sampai akhir masa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikagumi akhlaknya bukan hanya oleh sesama manusia, tapi oleh sang penciptanya. Wa innaka la'ala khuluqin, dan sungguh engkau Muhammad akhlak yang agung. Maka pujian itu yang menjadi wasilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi ahlus silsilah nomor 3. Jadi tajalli Allah paling sempurna pada masa itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menjelma di bumi, dan penjelmaan yang paling sempurna Allah di muka bumi itu dari segala sudutnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan penjelmaan yang sempurna itu adalah terkait dengan akhlak yang tadi disampaikan oleh saya pada
di Masjid Agung Sang Cipta Rasa bahwa indikator seseorang telah wusul, telah menjadi seorang arif billah, seorang yang telah bermakrifat, indikatornya adalah akhlak, baik akhlak hatinya, akhlak lisannya maupun akhlak perbuatannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan Pangersa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin yang disampaikan oleh Abah Anom menyatakan bahwa makom kewalian seorang ikhwan, level kewalian ikhwan itu diukur dari nomor satu itu akhlaknya. Semakin akhlaknya mendekati syekhnya, semakin tinggi dia kedudukan kewalian. Jadi kalau ingin tahu siapa murid Abah Anom yang paling tinggi kedudukan kewaliannya, ya tentu saja yang paling tinggi akhlaknya tadi, yang paling bagus akhlaknya siapa? Abah Awas. Dan ini akan berlaku sepanjang masa sampai sekarang. Kalau ingin tahu siapa murid Abah Awas yang paling tinggi kedudukan keruhaniannya, kedudukan keikhwanannya, kedudukan kewaliannya, maka lihatlah perangai hatinya, perangai lisannya, perangai perbuatannya. Semakin mulia akhlaknya, maka semakin tinggi dia. Bukan diukur dari apa-apa. Itu jadi indikator nomor satu itu. Ya. Jadi parameter utama dari seorang yang telah menjadi arif billah, diusulkan oleh gurunya ke makom arif billah, nomor satu akhlaknya. Ya. Sudah, makanya kan kalau ditanya survei, Dr. Subhan pernah menyampaikan, kalau bikin survei siapa di antara murid Abah Anom yang paling Abah Anom dalam segalanya semuanya sesungguhnya pasti merujuknya kepada Abah Awas, pada ajengan Gaus. Tapi karena hijab ego, sesama wakil talqin, saya wakil talqin, dia juga wakil talqin, gitu. Sehingga pengakuan hati kecil, hati terdalam itu tersaput. Hanya satu orang. Bayangin, dari semua wakil talqin ada 59 wakil talqin Abah Anom, hanya satu yang bisa mengatakan dengan jujur bahwa Abah Awas lah yang paling Abah Anom dalam segalanya, semuanya, selamanya. Ketika Abah Anom mangkat, hanya satu yang bisa jujur. Belakangan dua ya, kayak yang di Purbolinggo, dua misul belakangan. Itu pun tidak berani terbuka sampai sekarang, nggak tahu kemana. Kayak Saifullah ini nggak pernah muncul gitu. Jadi tapi berarti dihitungnya satu lah. Jadi akan selalu seperti itu. Ya, kita semua jangan hanya gebiar ritual amaliyah saja, tapi perhatikan bahwa buah dari amaliyah kita, zikir kita, khotaman kita, manakiban kita, salat sunnah kita itu harus berbuahnya kepada akhlakul karimah. Ya. Tandanya kalau sudah akhlakul karimah, itu tandanya kita sudah bersamanya dan seluruh ahlu sisilah. Sederhana parameternya mas, sederhana. Jadi nggak usah pusing-pusing. Saya sampai mana ya perjalanan spiritual saya? Pusing. Ya, rasakan sendiri aja. Tanya orang-orang sekitar bagaimana perilaku kamu. Kalau kamu banyak nyebelin orang lain, bikin kesel mulu, nyakitin mulu, nah itu masih jauh perjalanan. Tapi kalau lingkungan sekitar mengakui betapa kamu itu dirindukan, kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya, sering menghibur, senang, tidak pernah julid,
Nah, itu tanda-tanda bahwa kita semua sudah berada dalam circle kurbah, ya, sudah berada dalam lingkar terdekat guru-guru kekasih Allah. Allah berkahi semuanya, circle-nya selama istiqomah mengamalkan guru-guru kekasih Allah. Berkah rahmat Allah. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.